Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Viral ratusan ekor anjing yang terikat dalam truk di tol dorong pecinta hewan di Kota Semarang laporkan dugaan peredaran dan konsumsi daging anjing di Jawa Tengah. Sinyal terganggu imbas kebakaran instalasi menara pemancar operator telepon seluler di Banyumanik, Kota Semarang. Presiden Joko Widodo pantau kenaikan harga pangan saat mengunjungi pasar pagi Purworejo. Instalasi menara pemancar operator telepon seluler di Bukit Sari, Banyumanik, Kota Semarang terbakar Senin lalu. Akibatnya sinyal operator telekomunikasi tersebut terganggu. Senin lalu instalasi menara pemancar operator telekomunikasi Indosat di Bukit Sari, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Semarang terbakar. Menurut petugas keamanan yang berjaga saat kejadian, api membakar ruang baterai menara pemancar telekomunikasi yang berada di area gedung bagian belakang. Asap tebal sempat menutupi gedung. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Waktu kita patroli, kita menemukan asap di ruang trafo. Tapi ternyata di dalam juga asapnya sudah tebal. Kita cek area yang lain di ruang baterai itu karena api cukup besar itu. Kita coba padaman dengan apar, yang terlalu besar nggak bisa, karena kita coba mendamkar. Damkar sampai sini jam 9.60 ini langsung langsung. Itu yang terbakar di ruang apa, Pak? Ruang baterai. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam selama 2 jam. Kebakaran yang terjadi berdampak pada gangguan sinyal telepon seluler operator telekomunikasi tersebut. Teknisi operator pun segera melakukan perbaikan untuk memulihkan gangguan sinyal yang terjadi. Ali Mustaufiri melaporkan dari Kota Semarang. Penderita demam berdarah dengue di Blora meningkat dalam 3 bulan terakhir, jumlahnya terus bertambah. Dalam 3 bulan terakhir hingga Desember tahun 2023, jumlah pasien demam berdarah dengue di Rumah Sakit Dr. Raden Sutiono Blora terus meningkat. Pasien demam berdarah dengue didominasi oleh anak-anak. Banyaknya pasien DBD membuat ruang IGD penuh. Pasien yang datang menjalani observasi terlebih dulu di ruang IGD sebelum dipindahkan ke ruang perawatan. DBD di RSUD Dr. Sutiono terjadi peningkatan ya. Kalau bulan Oktober kemarin ada 37 kasus, di bulan November 44 dan Desember sampai hari ini kita ada 42 kasus. Terbanyak di usia anak-anak karena saat ini di ruang Wijaya Kusuma, ruang perawatan anak, ada 13 anak dengan diagnosa demam berdarah. Meski jumlah pasien DBD meningkat dalam 3 bulan terakhir, namun jumlah ini hanya setengah dari tahun 2022, di mana bulan Desember 2022 jumlah pasien DBD yang dirawat mencapai 80 orang. Penurunan ini diduga akibat panjangnya musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya populasi nyamuk Aedes aegypti yang menularkan penyakit demam berdarah. Arif Nur melaporkan dari Blora. Sebagian wilayah di tanah air saat ini sudah memasuki musim hujan, namun kondisi berbeda terjadi di Brebes. Musim kemarau yang tak kunjung usai membuat ratusan hektar tanaman padi di Pantura Brebes mati kekeringan. Hamparan tanaman padi yang mengering terlihat sejauh mata memandang di persawahan Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Brebes. Tanaman padi yang rata-rata baru berusia 1 bulan ini dilanda kekeringan dan sebagian tanamannya mati. Biasanya untuk mengairi tanaman padi, para petani akan menyedot air dari saluran irigasi agar tanamannya tetap hidup. Namun musim kemarau berkepanjangan membuat saluran irigasi yang bersumber dari Waduk Malahayu kondisinya kering kerontang. Salah satu petani menuturkan agar tidak puso, ia terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk membuat sumur bor, menyewa mesin pompa air, dan membeli bahan bakar minyak. Karena keterbatasan biaya operasional, petani hanya mampu mengairi tanaman padinya seluas 1/4 hektar seminggu sekali.
Untuk sekali mengairi tanaman padinya tersebut dibutuhkan BBM sedikitnya 6-8 liter, serta biaya sewa mesin pompa sebesar Rp150.000 per hari. Tanahnya kering, akhirnya padinya mati. Sudah berapa hari ini, Pak? Sudah 1 bulan untuk mengairi sawah ya dari pompa air. Biayanya berapa itu, Pak? Biayanya 1 juta. Kalau ngebor, sekali nyedot air, bensinnya habisnya 6 liter. Uangnya 70.000. 1 minggu 1 kali nyedotnya, ngambil airnya. Kalau nggak ada airnya, tanaman padinya mati. Tidak hanya tanaman padi, kemarau panjang yang saat ini masih berlangsung juga mengakibatkan ratusan hektar tanaman bawang merah di 6 kecamatan di Brebes dilanda kekeringan dan terancam gagal panen. Para petani hanya bisa berharap hujan segera turun agar tanaman padi dan bawang merah mereka bisa tumbuh dan tidak gagal panen. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Pedagang bumbu siap masak di Pasar Manis Banyumas menangguk untung saat malam pergantian tahun. Konsumen yang ingin memasak sendiri saat malam tahun baru lebih memilih membeli bumbu racikan jadi di pasar karena lebih praktis. Banyaknya warga yang ingin melewati malam pergantian tahun dengan memasak di rumah membuat pedagang bumbu masak di Pasar Manis Banyumas kebanjiran pembeli. Bumbu racikan yang banyak diburu konsumen antara lain bumbu rendang, rica-rica hingga bumbu opor. Membeli bumbu jadi dinilai konsumen lebih praktis dan tetap enak karena racikan bumbu dibuat dengan bahan yang segar. Beli bumbu untuk malam tahun baru, beli untuk rica-rica, untuk opor ini anak-anak kan senang tinggal masak aja. Masa-masa ini biasa ini anak-anak kumpul keluarga. Emang beli nggak bikin diri? Praktis ini beli aja. Ini bumbu rica-rica. Untuk apa ini? Untuk masak rica-rica. Untuk pas? Untuk tahun baruan. Untuk tahun baruan? Masak sama keluarga gitu? Iya. Enggak dengan semua warga. Oh, semua warga? Iya. Memang nanti mau tahun baruan? Mau tahun baruan di lapangan. Bumbu dapur racikan yang telah siap masak dijual dengan harga bervariasi dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkus. Banyaknya warga yang membeli bumbu dapur racikan membawa berkah bagi penjual bumbu. Omset pedagang bumbu racikan naik hingga mencapai 300% atau 4 kali lipat dari biasanya. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Setelah sempat turun di penghujung 2023 lalu, harga komoditas cabai di Kota Tegal kembali melejit. Kenaikan terjadi akibat petani dan sebagian besar pedagang memilih libur tahun baru. Sempat turun harga akhir tahun lalu, harga cabai rawit merah di Pasar Pagi Kota Tegal hari Selasa kembali merangkak naik. Kenaikan terjadi sejak hari pertama tahun baru 2024. Cabai rawit merah naik dari Rp65.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogram. Cabai merah keriting naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedang cabai hijau dan cabai merah besar tetap stabil di kisaran Rp25.000 dan Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga ini terjadi karena petani dan pemasok cabai merayakan tahun baru. Harga cabai melonjak drastis. Rawit merah sekarang 100, yang kemarin aku bisa jual 6.000. Cuma berarti Rp25.000 per kilo naiknya. Keriting. Yang keriting kemarin 60, sekarang 10. Kan yang jualan nggak ada, Mas. Orangnya pada tahun baruinan. Nggak ada orang mana, orangnya pada merayakan tahun baru. Untuk sayuran lainnya seperti tomat juga naik dari Rp20.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Melonjaknya harga cabai di pasaran yang terjadi sejak hari Senin lalu membuat omset pedagang menurun drastis karena pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pagi Purworejo Selasa lalu. Presiden memantau harga bahan pangan pasca pergantian tahun. Bersama rombongannya, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Pagi Kecamatan Bagelen, Purworejo, Selasa pagi.
Presiden Joko Widodo memantau harga bahan pangan pasca pergantian tahun dan menyempatkan membeli cabai. Pedagang cabai menyampaikan harapannya agar pemerintah bisa mengendalikan harga bahan pangan sehingga tidak melonjak tinggi agar bisa terjangkau oleh seluruh rakyat. Harapannya apa Pak dengan kedatangan Bapak Presiden? Harapannya ya harga sembako tidak terlalu tinggi, terjangkau oleh masyarakat. Presiden mengakui melonjaknya harga bahan pangan tak lepas dari anomali cuaca El Nino yang menyebabkan musim kemarau lebih panjang, sehingga hasil panen padi lebih sedikit, sedang impor beras dihambat negara lain yang mempertahankan kepentingan rakyatnya di dalam negeri. Cabai rawit sampai 120, yang terakhir di Jakarta, sekarang sudah turun di sini menjadi 70.000. Akan bagus, yang lain sama. Ya beras ini kan di seluruh negara ya di dunia karena memang pertama ada perubahan iklim, ada super El Nino, kemudian dua negara stop tidak mau ekspor berasnya, sehingga terjadi kegoncangan harga beras, harga pangan di dunia. Semua negara mengalami. Presiden kemudian melanjutkan kunjungan kerjanya untuk meresmikan pembangunan terminal bus Purworejo. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo.